Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat sampai pada Ramadan pada tahun ini dan hari ini, serta kita masih diberi kesehatan olehnya. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum tentang menyebarkan konten positif di saat bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tuh biasanya anak-anak zaman sekarang suka gabut gitu kan istilahnya. Maunya uring-uringan aja terus. Apalagi selama Ramadan ini cuaca suka nggak menentu. Kadang hujan, kadang panas. Itu nambah kesan males kita gitu loh, kayak maunya tidur, ngapain sih panas-panas keluar, hujan-hujan keluar gitu kan. Nah, jadi pada akhirnya kita melampiaskan itu dengan cara meng-scroll sosial media kita. Kebanyakan anak zaman sekarang tuh nge-scrollnya TikTok, Instagram gitu. Gimana sih dengan kita nge-scroll kayak gitu, kita masih bisa dapat pahala dan menyebarkan hal-hal yang positif. Seperti yang kita ketahui, anak-anak zaman sekarang tuh biasanya suka banget sama yang namanya meme atau konten-konten challenge. Kita bisa melakukan dakwah media melalui hal-hal itu. Kita bikin meme misalnya dengan balutan dakwah yang islami. Seperti ini nih contohnya, jika qobliyah subuh itu bisa mendapatkan dunia dan seisinya, apakah itu artinya itu aku bisa mendapatkanmu juga dan seluruh hatimu. Nah, itu bisa jadi konten positif sih. Kayak kita ngasih tahu manfaat qobliyah subuh dan apa segala macam. Nah, menyebarkan konten positif itu tidak harus dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kita semua bisa menyebarkan konten positif. Konten positif juga tidak selalu dalam bentuk dakwah keagamaan. Kita bisa juga ngasih tutorial kayak tips nahan lapar saat puasa atau apa gitu. Intinya yang bermanfaat lah untuk orang lain. Dan jangan pernah takut untuk menyebarkan konten positif di media sosial. Anak-anak zaman sekarang tuh problemnya di situ-situ aja. Aku mau nyebarin konten positif, tapi aku takut, aku dikira sok tahu atau aku dikira sok alim gitu. Jangan pernah untuk berpikir seperti itu. Karena kebaikan atau kejahatan sekecil biji zarah pun akan membantu kita di hari akhir kelak. Dan kejahatan sekecil biji zarah juga dapat berdampak buruk kepada kita di hari akhir kelak. Seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, dan barang siapa yang membuat kebaikan sekecil biji zarah, maka dia akan melihat balasannya di hari akhir kelak. Dan siapapun yang membuat kejahatan sekecil biji zarah sekalipun, dia juga akan melihat balasannya di hari akhir kelak. Nah, jadi jangan takut untuk menyebarkan konten-konten positif seperti itu. Karena siapa tahu dengan kita nyebarin konten positif yang awalnya cuman kayak iseng gitu kan selama puasa biar kayak ada kegiatan nyebarin konten positif kayak gitu, siapa tahu kita konsisten sampai di lain waktu gitu, sampai ke Ramadan berakhir kita juga masih menyebarkan konten-konten positif seperti itu, agar di hari akhir kelak timbangan amal baik kita itu bisa lebih banyak ketimbang amal buruk kita. Dari yang dijelaskan pada hadis riwayat Muslim nomor 1631, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza mata'al insanu faqa'a amaluhu ila min salasatin min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafahu billahi wa walidin solihin yada'u lahu. Yang artinya, ketika kita wafat nanti atau kita mati nanti, maka semua amalan kita akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah amal jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang solih atau solihah. Nah, amal jariyah itu bisa kita dapatkan melalui mengepost konten-konten di media sosial, karena itu pasti akan selalu dilihat oleh orang-orang. Konten seperti itu atau
hal-hal seperti itu sudah menjadi jejak digital. Mau kita hilangkan bagaimanapun pasti bakal ada tersebar gitu. Nah, seperti yang saya lakukan saat ini, saya sedang melakukan yang namanya dakwah media kepada teman-teman. Saya harap juga ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pahala juga bagi saya serta teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena segala kekurangan itu datang dari diri saya sendiri dan segala kelebihan itu datang dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berbuka puasa bagi teman-teman sekalian.